Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya di sana? Kayak aku harap baik-baik dan selalu sehat selalu. Apalagi sekarang cuacanya baru hujan mendung. Jangan lupa minum vitamin agar kalian sehat terus. Baik, hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu ya, Saski. Bener, kita lagi di mana ini Zen? Dari aura-aura yang sangat terang nih, kayak lagi studio ya kita ini. Studio foto. Kita habis foto-foto di sini ya Zen ya. Nanti kayaknya kita harus foto lagi nih. Foto lagi. Tapi gara-gara tadi kita foto-foto, aku jadi penasaran nih Zen. Kira-kira kita hari ini mau ngapain aja sih selain foto-foto di sini? Apain ya? Nah, mungkin di sini kalian udah lihat ada salah satu nih di antara kita, mas-mas yang tidak sangat luar biasa ini. Kira-kira siapakah beliau ini? Baik, halo Mas. Halo, Nih, hai. gimana kabarnya? Sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Oke. Mas, sebelumnya ini boleh kenalan dulu mungkin ya. Ini dengan Mas siapa? Mungkin di bidang apa sih di pekerjaannya gitu? Hmm, Nama saya Aldiviar. Saya kebetulan adalah owner dari Two Half Studio. Di sini kami melayani ya jasa foto, terus jasa video, pembuatan iklan, bahkan pembuatan short movie juga. Wow, keren banget ya Zen. Luar biasa ya. Berarti nanti kalau misal aku mau bikin promosi gitu, Mas. Wah, bisa banget. Boleh ya? Bisa banget. Iya. Langsung ya, Boleh Zen. langsung ya. Soalnya aku ada ini, Mas, keripik singkong nanti. Mungkin Wah. bisa dipromosiin. Boleh, boleh. Baik Mas, sebelumnya ini aku dan Saski datang ke sini tujuannya mau tanya-tanya ke Mas mungkin terkait dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini baru gencar Mas gitu. Betul. Apalagi di penggiat teman-teman kreatif, terutama di Yogyakarta kan sangat banyak sekali ya. Nah mungkin ini salah satunya mungkin Mas sebagai di penggiat fotografi dan sinema gitu. Kira-kira kami mau tanya nih, mungkin di pertanyaan yang pertama ya Mas ini. Pertama ini bagaimana sih Mas peran teknologi? Ya, apakah ini membantu dalam pekerjaan Mas? Kira-kira itu seperti apa dan apa aja sih teknologi yang digunakan gitu? Membantu banget ya, jelas. Apalagi kita kan di dunia kreatif, di dunia digital pasti itu sangat-sangat penting gitu. Terus juga jelas kayak kami foto menggunakan teknologi, kami bikin video pasti menggunakan teknologi, entah itu hardware-nya kayak kamera, komputer maupun software gitu. Jadi sangat berperan penting bagi kehidupan bisnis kami. Oke, baik Mas. Kalau kira-kira yang paling sering digunakan itu teknologinya apa aja Mas? Dalam hal apa Iya, dulu? mungkin dalam fotografi mungkin yang paling mencolok ya ini terlihat. Ya, yang jelas ya kamera, lighting, Oke. lensa itu yang pasti dibutuhkan lah, yang dasarnya itu. Tapi dalam proses fotografi kan nggak cuma take fotonya aja, tapi harus editingnya juga. Nah, yang pasti kita juga butuh software. Baik. Oke. Kalau dari proses kerjanya sendiri nih Mas, kalau penggunaan teknologi di sini tuh bagaimana cara dia membantu mempercepat alur kerja dari pemesanan hasil foto seperti apa? Oke, jadi kalau pemesanan itu biasanya kami dari by WhatsApp, by Instagram, maupun kadang kan kami juga menggunakan Meta Ads. Itu jadi kayak langsung muncul di profil-profilnya orang itu yang iklan itu, terus biasanya kan langsung ke link di IG kami atau langsung ke link ke WA kami, nanti orang-orang pesan di situ, nanti kami sudah setelah kami deal, kami langsung mengerjakan projectnya. Setelah mengerjakan projectnya ya kami olah dulu editingnya. Setelah diolah editingnya nanti kami bakal mengirim softwarenya lewat Google Drive. Oke. Oke, berarti sistemnya booking dulu ya Mas, by online ya? Oke, seperti itu. Kalau untuk file-filenya sendiri nih Mas, pasti kan banyak sekali ya. Nah itu bagaimana sih cara pengelolaan data foto agar tetap aman dan mudah diakses? Nah, yang tadi saya sebutkan kan lewat Google Drive. Itu kami membatasi biasanya seminggu sampai 2 minggu. Jadi setelah itu kami hapus filenya. Soalnya kan keterbatasan memori juga ya. Di Google Drive itu kami yang berlangganan cuma 1 tera. Nah itu kan karena banyaknya klien kadang itu aja nggak cukup gitu. Jadi 2 minggu setelah 2 minggu nanti kami hapus dan seterusnya. Terus kalau untuk keamanan selama ini aman sih, kami hanya nge-share ke klien saja.
Jadi kalau ada klien lain untuk minta hasil foto dari klien yang lain itu nggak bisa. Oh, berarti hanya sebagai sampel pun nggak bisa ya, nggak. Mas itu? Ya mungkin sampel ke file-file yang kami udah dapat izinnya untuk diupload. Jadi kami mengupload di IG, di Facebook itu adalah file-file yang udah mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan. Jadi untuk klien lain untuk melihat, Mas boleh nggak lihat foto dari klien yang lain yang sebelumnya, itu nggak bisa. Berarti privasi pun masih dijaga ya Mas di sini ya Mas? Sangat aman. Kalau klien merasa keberatan kami upload, kami nggak bakal upload. Mas, selanjutnya nih kalau dari teknologi komunikasi Mas, komunikasi digital gitu, kira-kira yang paling mempermudah akses Mas ke media itu apa sih Mas platformnya gitu? Kalau sementara ini kami base-nya di Facebook, IG, TikTok. Facebook, IG, TikTok gitu. Itu masih 3 itu yang. Tapi kebanyakan klien kami sekarang trennya malah lewat thread. Lewat thread? Ya. Yang thread itu malah lebih banyak dapat klien dari situ. Kalau tantangannya Mas, kira-kira apa itu dari 3 itu tadi? Tantangannya yang pertama, kalau usaha di bidang seperti ini yang saya rasakan adalah persaingan harga. Jadi kan ketika ada klien yang meng-up semuanya butuh fotografer untuk event ini gitu. Itu kan yang menawarkan harga kan banyak, yang menawarkan jasa itu banyak. Nah, itu menurut kami salah satu tantangannya. Jadi kadang ada juga yang mungkin di bawah harga pasar, atau dia itu ibaratnya kalau dihitung-hitung tuh masih tidak balik modal lah gitu. Terus selain itu tantangan yang lain ada juga, pernah kami dapat kena penipuan juga. Nah, jadi klien, waktu itu sebenarnya bukan klien, tapi kayak kami membutuhkan jasa backup untuk fotografer karena personil kami waktu itu udah keluar semua, makanya udah ada project masing-masing. Itu ada, kami kan biasanya antar fotografer kan minta tolong di backup, makanya freelance gitu. Nah itu untuk kita lewat sosial media itu kita masih belum bisa terlalu memfilter. Beda kalau semuanya kita emang udah kenal dari fotografer A, fotografer B, kalau kita udah kenal secara personal kan lebih percaya. Tapi kalau lewat sosial media itu sangat sulit untuk memfilter mana yang beneran atau enggak. Soalnya kami pernah itu waktu sudah di lokasi, ternyata yang bersangkutan tidak datang. Waduh. Gitu. Jadi kami yang repot sendiri. Baik gitu. Mas. Tapi tetap bisa diantisipasi tadi ya Mas? Bisa. Untungnya waktu itu sudah menyiapkan plan B lah. Jadi kalau lewat sosial media emang banyak banget kayak scam dan lain-lain. Bahkan ada juga yang sering ngasih project fiktif gitu juga. Jadi ya kita harus benar-benar membuat sistem di mana kita jangan sampai kena scam itu. Baik, berarti lebih berhati-hati juga ya. Oh ya, ngomongin teknologi nih Zen. Teknologi kan terus berkembang ya Zen, ke tahun itu terus berkembang. Kalau inovasi dan adaptasi dari teknologi sendiri nih Mas, apakah foto studio ini tuh pernah mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan kualitas layanan? Ya, pastilah. Dari awal kami berdiri itu fasilitas nggak sebanyak ini. Jadi kami tetap masih mengikuti tren, mengikuti pasar. Semuanya pasar sekarang lagi hype-nya photo booth gitu. Kami mencoba untuk menyiapkan ke arah situ juga. Jadi kami tetap mengikuti tren. Soalnya kan kadang kayak contoh kecilnya aja, tema wedding itu kadang beda-beda. Dokumentasi wedding itu kadang beda-beda. Dulu ada yang temanya clear, terus ada yang kayak school, beda-beda kan. Tema-temanya itu tema-temanya itu beda gitu. Satu berbeda terus, berkembang juga. Ada yang sekarang model kayak tone-nya tone earth yang tone world. Jadi kayak kita harus ngikutin itu semua gitu. Berarti nanti akan mengarah ke situ ya Mas. Apalagi aku lihat tuh kalau misal di daerah titik nol kayaknya lagi gencar banget ya foto studio. Foto booth ya. ya. Sebenarnya dulu kami juga
bukan foto booth sih, kami ada self foto juga, tapi sekarang masih merencanakan untuk ke arah foto booth. Jadi kan karena alat-alat dari self foto itu hampir sama kayak foto booth, menurut kami lebih gampang lah untuk transisinya. Oke, tapi untuk timnya sendiri nih Mas, gimana mempelajari dan beradaptasi dengan pengembangan teknologi fotografi yang terus berubah? Kalau menurut saya tim apalagi tim saya kan masih apa ya, gen milenial apa gen Z ya ikut hitungannya ya, masih anak-anak muda lah. Genji lah ya, Genji aja. kita ini. Menurut saya anak-anak muda itu sangat-sangat cepat lah untuk adaptasi ke hal-hal teknologi. Jadi saya nggak kesusahan sih ketika sebenarnya saya pengen bikin foto booth gitu, mereka mengikutinya kayak lancar-lancar aja. Cepet gitu ya Mas, langsung nangkep, wah ini arahnya mau kemana nih, langsung tinggal scroll aja nggak sih? Kalau gitu. sekarang kan cari informasi foto booth yang dibutuhin apa, tinggal googling, udah beres. Iya betul. Oke, mau tanya nih Mas, kira-kira kan sekarang lagi perkembangan AI Mas, itu kan gencar banget. Kira-kira dari teknologi AI ini apakah membantu Mas nih? Dan kira-kira itu di bidang, bukan di bidang sih, lebih ke apa sih AI ini membantu Mas tuh di bagian apanya sih kalau di fotografi misal? Oke, kalau sementara ini sometimes kita editing juga butuh bantuan AI. Beberapa fitur Adobe kan juga udah ke AI juga. Makanya fitur editing itu sekarang udah inilah meranah ke AI. Terus selain itu kalau yang sering kami pakai juga ketika kita bikin skrip semuanya dipesenin klien supaya bikin iklan gitu. Kadang kita pakai AI dulu. Kami pakai AI dulu, terus kami rombak, terus kami storekan ke klien deal baru ini. Jadi ya AI sekarang kami juga membantu sekali ya Mas itu berarti. Kalau dari perkembangan teknologi Mas, ya kira-kira ini yang paling membantu besar nih selain AI tadi itu apa aja sih Mas? Yang dalam bisnis Mas ini dengan adanya teknologi ini kira-kira yang paling membantu itu teknologi apa sih Mas? Kayaknya semua saling berkaitan. Saling berkaitan. Okay. Dari kamera gitu, kamera semakin lama semakin canggih, terus lensanya juga kayak kadang ada lensa yang setiap tahun itu keluar yang terbaru. Terus juga aplikasi sekarang juga makin banyak tahun itu udah menurut saya membantu juga, dari sosial media juga membantu, jadi semua saling berkaitan. Oke. Mas kira-kira nih Mas, dari pendapat Mas sendiri nih, seberapa penting sih Mas penguasaan teknologi informasi bagi pelaku usaha foto seperti Mas ini? Penting banget. Soalnya ya itu yang tadi awal saya katakan kalau kami bergerak di bidang kreatif, di bidang digital pasti sangat berkaitan sama teknologi. Kalaupun mereka yang di bidang ini nggak paham teknologi, menurut saya ya sangat-sangat rugi gitu, karena basicnya aja kita menggunakan teknologi dalam usaha ini, jadi sangat penting. Oh iya, Mas kira-kira nih kalau buat teman-teman mungkin aku nih tiba-tiba pengen bikin studio foto misal nih, kira-kira Mas ada pesan nggak sih buat aku, buat teman-teman yang lain gitu, selama Mas mungkin di perjalanan ini ada apa ya lubang-lubangnya, Mas mungkin bisa dikasih apa ibaratnya saran ya buat kita ya, biar kita nggak salah langkah nih misal, apalagi kan sekarang anak-anak muda apalagi Gen Z sering banget FOMO ya, kayak cuma coba-coba aja ternyata mager nggak jadi ya gitu Mas. Oke. Yang penting harus tahu kayak fluktuasi pasar kayak gimana, perkembangannya kayak gimana. Kalau permintaan pasarnya kayak tadi foto booth, nah kalian harus mempertimbangkan untuk ke foto booth, soalnya nggak dipungkiri kalau di bidang kreatif itu perkembangannya cepat banget. Jadi kalian harus melek, entah itu melek digital, melek pasar juga. Jadi harus ngikutin. Jangan walaupun kalian punya ciri khas gitu. Nah, ciri khasnya itu harus bisa menyesuaikan perkembangan pasar. Jangan ibaratnya jangan kuno lah gitu. Oh. Selalu berkembang dan ngikutin, wah kira-kira ini pada senengnya apa gitu ya. Nah, gitu. Baik Mas, pertanyaan terakhir ya. Kira-kira Mas di studio Mas ini, apa di perusahaan Mas ini kira-kira bakal ada suatu kejutan nggak sih yang bisa kita tunggu nih kira-kira? Pasti. Kami udah menyiapkan rencana untuk 2026 ini. Soalnya ini masih Januari banget. Jadi kita udah menyiapkan rencana-rencananya untuk ngembangin 2 half inilah.
nanti tunggu aja lah. Baik, kita tunggu ya Saski ini. Ya guys, Oh, nanti gerak- kalau ada gebrakan-gebrakan baru kita Boleh. masuk ke situ lagi Ya, ya. Siap. boleh. Oke. Ya, kalau habis ini kita foto boleh Mas ini. Gas, Langsung ya. boleh gas. Baik, Mas, dari pertanyaan kami cukup nih, luar biasa sekali ilmunya. Semoga nanti kami bisa menerapkan dengan baik juga bagi dengan teman-teman kami. Dan semoga Mas studionya lancar terus, rame terus. Dan semoga nih di tahun 2026 gebrakannya segeralah Mas, jangan lama-lama nih, Iya, kami boleh. nungguin nih. Gitu Mas, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang ada di rumah atau yang lagi nonton video ini, tetap bahagia selalu pasti. Dan kalau kalian ada yang mau pengen terjun di dunia kreatif, khususnya di foto studio, kalian bisa belajar sama Mas Abi. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Dadah.